Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriansah Mahesa Wicaksana. Saya dari Teknik Informatika, Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2020, yang saat ini sedang proses untuk menyelesaikan laporan akhir dari magang riset, yang dimana dalam salah satu syarat untuk menyelesaikan magang riset tersebut ada tugas untuk membuat video penjelasan terkait proyek yang saya kerjakan saat riset. Yang dimana dalam magang riset ini saya bersama Bapak Lukman Rosyidi selaku dosen pembimbing saya membuat suatu proyek mengenai pemantauan kualitas udara. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya lanjut untuk menjelaskan secara rinci mengenai apa saja alat-alat yang dibutuhkan, mengenai apa saja program-program yang mungkin dijalankan, dan platform apa yang saya gunakan untuk melakukan monitoring. Oke, yang pertama, mungkin saya akan menjelaskan mengenai topik yang saya ambil dalam riset tersebut, yaitu mengenai pembelajaran teknologi Internet of Things pada sistem pemantauan kualitas udara dan platform pemantauan.com. Yang dimana topik yang saya ambil ini melatar belakangi permasalahan yang sedang terjadi di perkotaan, yaitu tentang polusi udara yang semakin meningkat karena disebabkan oleh penduduk Indonesia ya, yang bermigrasi ke daerah perkotaan, yang menyebabkan beberapa dampak di berbagai bidang, salah satunya di bidang ya bisa dibilang lingkungan, dalam kesehatan lingkungan. Ya, dalam hal ini polusi udara. Polusi udara itu juga berdampak, yang bermula penyebabnya itu adalah dari kendaraan atau dari asap pabrik dan sebagainya, yang menyebabkan polusi udara, kualitas udara yang buruk pada kota tersebut. Oleh karena itu, dalam proyek riset ini, saya mengambil topik tentang sistem pemantauan kualitas udara, yang dimana tujuannya adalah membuat atau merancang sebuah prototipe yang bisa memantau atau memonitoring kualitas udara di suatu daerah atau perkotaan dengan menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT, dan platform yang saya gunakan yaitu pemantauan.com. Oke, baik. Untuk selanjutnya, sebagai perkenalan, saya akan menunjukkan tampilan. Yang pertama dari tampilan dulu, mungkin tampilan dari pemantauan.com, platform yang saya gunakan. Nah, ini contohnya. Pemantauan.com ini adalah platform yang disediakan oleh STT Terpadu Nurul Fikri, yang dimana mahasiswa diberikan akses untuk membuat akun, untuk bisa memonitoring apa yang ingin dilakukan pengujian, dilakukan penelitian, atau riset, dan sebagainya, yang mana terfokus pada teknologi IoT atau Internet of Things. Yang mana dalam sistem pemantauan kualitas udara saya ini, saya menggunakan 3 sensor. Yang pertama dari sensor suhu,
tahu temperatur ya. Di sini yang ditampilkan temperatur. Yang kedua dari kelembaban, ya, karena kedua sensor ini itu terdapat pada sensor DHT11. Dan yang ketiga dari indeks kualitas udara, yang mana saya menggunakan sensor partikel debu DSM 501A. Oke, baik. Saya balik ke penjelasan sebelumnya. Apa saja alat yang saya gunakan untuk membuat prototipe? Oke, baik. Alat yang saya gunakan yang pertama itu yang pastinya WMOS D1 sebagai inti dari prototipe tersebut, yang dimana nantinya WMOS ini dihubungkan dengan beberapa sensor, dengan platform pemantauan tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu kemudian WMOS ini dihubungkan dengan sensor DHT11, yang mana sensor suhu dan kelembaban. Sensor inilah yang akan nantinya mendeteksi temperatur dan kelembaban yang tadi saya jelaskan di platform pemantauan.com. Lalu WMOS juga dihubungkan dengan sensor partikel debu DSM 501A, yang dimana dengan WMOS D1 yang saya hubungkan dengan sensor DHT11 dan juga sensor partikel debu, ini yang nantinya menjadi satu kesatuan rangkaian prototipe yang bisa memantau kualitas udara, atau dengan kata lain bisa menghasilkan output berupa suhu, kelembaban, dan juga partikel debu. Seberapa kotornya atau seberapa bersihnya udara di daerah tersebut. Lalu kemudian, nah ini dia. Setelah yang tadinya dari satu alat yang kemudian saya gabung menjadi satu rangkaian. Satu rangkaian dari WMOS, DHT11, dan juga sensor partikel debunya. Ini yang kemudian digabungkan dan menjadi suatu prototipe, yang kemudian prototipe ini saya gunakan untuk melakukan pengujian atau penelitian, yang dimana hasilnya nanti berupa data-data, berupa grafik untuk memantau atau memonitoring seberapa bersihnya dan juga seberapa kotornya udara di daerah tersebut. Nah, untuk selanjutnya, ya, bentar. Nah, untuk selanjutnya, dari prototipe yang tadi, kita masuk ke sini. Kita masuk ke platform pemantauan.com. Yang dimana dari prototipe tadi, diprogram menggunakan Arduino IDE, menggunakan aplikasi Arduino pada perangkat laptop, ya. Itu diprogram sedemikian rupa, kemudian dilakukan penembakan data, dilakukan pengiriman data dari hasil output yang ada pada Arduino, kemudian ditembak dengan menggunakan API key dari masing-masing user, dari masing-masing akun yang dibuat, digunakan API key, kemudian hasil data dari sensor tersebut bisa ditampilkan di sini dari temperatur, kelembaban, dan indeks kualitas udara. Yang mana jika kita lihat, ini ada hasilnya di tanggal segini, di jam ini, di waktu ini, itu ada waktu dan ada hasil dari derajat Celcius misalnya, dan juga ada bentuk grafiknya juga, seperti itu. Dan sama juga yang lainnya seperti itu, seperti partikel debu, kita bisa lihat hasilnya, dan juga kita bisa lihat grafiknya. Nah, dari sini, kita kembali ke sini. Ini untuk hasil datanya. Hasil data dari partikel debu yang sudah saya lakukan sebelumnya pengujian pada halaman luar kampus A, didapatkan 60 data atau 1 jam ya, karena pemantauan.com ini menghasilkan data atau mengeluarkan data setiap 1 menit. Artinya menghasilkan 60 data atau 1 jam, selama 1 jam saya lakukan pengujian. Dan kemudian data tersebut dibuat dalam bentuk grafik, yang dimana bisa terlihat adanya penurunan dan penaikan tingkat partikel debu yang ada di halaman luar kampus A.
Seperti itu. Dan kemudian untuk bagian terakhir, yaitu di bagian yang tadinya kita sudah lihat grafiknya, kita sudah lihat data tabelnya. Sekarang kita bisa melakukan pemantauan, kita bisa melakukan monitoring terhadap daerah yang ingin kita lihat atau kita teliti seberapa kotor dan bersihnya daerah tersebut. Nah, hasil dari penelitian ini bisa kita gunakan atau bisa juga membantu masyarakat dalam apa namanya memantau atau memonitoring udara di tempat mereka yang mereka tinggali. Seperti itu. Apakah lingkungan mereka bersih, bebas dari partikel debu, ataukah lingkungan mereka memang padat kendaraan, yang pastinya juga tingkat partikel debunya meningkat, ataukah sedang gitu. Nah, untuk melihat indeks tersebut, kita sudah sediakan juga di pemantauan.com ya. Di sini angka yang muncul misalnya seperti ini 2400 yang artinya masuk dalam kategori sedang. Yang artinya mungkin karena ini kita lihat di luar kampus A, yang artinya banyak kendaraan yang lewat tetapi tidak sesering di jalan raya pada umumnya gitu. Dan juga mungkin bisa sampai 5.000 atau itu juga sangat buruk ya tingkatannya. Ya, kita bisa lihat dari indeksnya ini. Nah, platform ini sangat berguna buat masyarakat, sangat membantu masyarakat untuk melakukan monitoring atau melakukan pemantauan kualitas udaranya secara masing-masing. Nah, mungkin untuk penelitian yang saya lakukan, untuk proyek yang dikerjakan cukup sekian penjelasan dari saya. Itu mengenai pemantauan kualitas udara. Ya diharapkan alat ini bisa membantu, bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk khususnya memantau kualitas udara dan mengetahui seberapa tingkatnya bersih atau buruknya udara dari lingkungan rumah yang mereka tinggali. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.